Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Khairatul Nabila, absen 18, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen dan bentuk akar. Selamat menonton. A few moments later. Tujuan pembelajaran 1. Dapat menemukan konsep bilangan berpangkat dalam bentuk akar. 2. Dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bentuk akar dengan baik. 3. Menemukan konsep bentuk akar secara tepat dan kreatif. 4. Menyatakan hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat secara tepat. 5. Mendeskripsikan konsep fungsi eksponensial. 6. Menganalisis penggunaan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. 7. Menganalisis data sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dalam pemecahan masalah. 8. Menerapkan sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dalam pemecahan masalah. Eksponen sendiri diartikan sebagai perkalian atau pembagian bilangan dengan besaran yang diulang-ulang atau repetisi. Sesuai dengan definisinya, eksponen mengandung bentuk berpangkatan dan akar. Eksponen ditulis dalam bentuk A pangkat N atau M akar A. Jika dalam pangkat, maka nilai A dikalikan dengan A sebanyak N kali atau A pangkat N sama dengan A dikali titik-titik dikali A. Keterangan A pangkat N di mana A bilangan real dan N bilangan real. A bilangan pokok sedangkan N besar pangkat. Rumus-rumus berpangkatan bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang memiliki variabel di bagian eksponennya. Secara umum, persamaan eksponen dibagi menjadi 3, yaitu persamaan eksponen berbasis konstanta, persamaan eksponen berbasis fungsi, dan persamaan eksponen dalam bentuk penjumlahan. 1. Persamaan eksponen berbasis konstanta. Untuk persamaan eksponen berbasis konstanta, terdapat dua persamaan yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut. A. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. B. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, AB lebih besar dari 0, AB tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Dua. Persamaan eksponen berbasis fungsi. Bentuk umum persamaan eksponen berbasis fungsi adalah sebagai berikut. Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Bentuk persamaan eksponen di atas memiliki 4 kemungkinan solusi, yaitu sebagai berikut. 1. Gx sama dengan hx. 2. Fx sama dengan 1. 3. Fx sama dengan min 1 dengan syarat Gx dan Hx sama-sama genap atau ganjil. 4. Fx sama dengan 0 dengan syarat Gx maupun Hx lebih dari 0. 3. Persamaan eksponen berbentuk penjumlahan. Bentuk umum permasalahan eksponen penjumlahan adalah sebagai berikut. A pangkat fx ditambah A pangkat gx sama dengan C dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan C tidak sama dengan 0. Berikut ini merupakan contoh soal. Diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Berapa nilai dari A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1. Pembahasan.
Masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam soal. A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat min 2 dikali 2 dikali 1 per 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan tanda kurung 2 pangkat min 1 pangkat min 2 dikali 2 per 2 sama dengan 4. Jadi, hasil yang diperoleh dari A pangkat min 2 dikali B dikali C pangkat 3 per A dikali B pangkat 2 dikali C pangkat min 1 adalah 4. Bentuk akar adalah akar dari sebuah bilangan real positif yang hasilnya bukan bilangan rasional yang memenuhi sifat. Jika akar A sama dengan B, maka B pangkat 2 sama dengan A, dengan A lebih dari sama dengan 0, dengan catatan B adalah hasil dari akar A. Akar A disebut bentuk akar jika hasilnya B adalah bilangan irasional. Bentuk akar ada hubungannya dengan pangkat pecahan. Berikut bentuk pangkat pecahan yang digunakan. Jika N akar A sama dengan B, maka A sama dengan B pangkat N. Dengan catatan, N akar A hasilnya B yang memenuhi B pangkat N sama dengan A. N akar A dibaca akar pangkat N dari A. Khusus untuk N sama dengan 2. 2 akar A cukup ditulis akar 2 dan dibaca akar dari A atau akar kuadrat dari A atau akar A. Untuk bentuk akar sendiri bisa dilihat pada gambar yang telah disediakan. Sifat-sifat bentuk akar. 1. Akar AB sama dengan akar A kali akar B. 2. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. 3. Akar A tanda kurung akar B plus minus akar C tutup kurung sama dengan akar AB plus minus akar C. 4. M akar A plus minus N akar A sama dengan tanda kurung M plus minus N tutup kurung akar A. 5. M akar A plus minus akar B sama dengan M tanda kurung akar A plus minus akar B tutup kurung. 6. Akar A dikali akar A sama dengan A. 7. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. 8. Akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Contoh soal, sederhanakanlah nilai-nilai berikut ini. 1. Akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3 sama dengan 4 akar 3. 2. 2 akar 162 sama dengan 2 akar 81 dikali 2 sama dengan kali 9 akar 2 sama dengan 18 akar 2. 3. 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Contoh lainnya bisa Anda lihat pada gambar. Operasi aljabar bentuk akar. Sifat-sifat bentuk aljabar sebagai berikut. 1. A akar B ditambah B akar B sama dengan A ditambah B akar B. 2. A akar B dikurangi B akar B sama dengan A dikurangi B akar B. 3. Akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. 4. Akar A per akar B sama dengan akar A per B. 5. A akar B dikali B akar Q sama dengan A dikali B akar B dikali Q. 6. Akar A dikali akar A sama dengan akar A kuadrat sama dengan A. A akar B per B akar Q sama dengan A per B akar B per Q. Bentuk akar dalam akar. Untuk A dan B bilangan rasional positif berlaku. 1. Akar A ditambah akar B kuadrat sama dengan A ditambah B ditambah 2 akar AB atau akar A ditambah B ditambah 2 akar AB sama dengan akar A ditambah akar B. 2.
2. Akar A ditambah minus akar B kuadrat sama dengan A ditambah B minus 2 akar AB atau ditambah B minus 2 akar AB sama dengan akar A dikurangi akar B dengan akar A lebih dari sama dengan akar B. Merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar adalah mengubah bentuk akar atau irasional menjadi bilangan rasional, menghilangkan akar-akarnya dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Untuk A, B, C, dan D bilangan rasional positif, maka 1. Akar A sekawannya akar A. 2. A ditambah akar B sekawannya A minus akar B berlaku sebaliknya. 3. A ditambah B akar B sekawannya A minus B akar B berlaku sebaliknya. 4. Akar A ditambah akar B sekawannya akar A dikurangi B dan berlaku sebaliknya. 5. B akar A ditambah Q akar B sekawannya yaitu B akar A dikurangi B berlaku sebaliknya. Dengan catatan, sekawannya positif adalah negatif dan sebaliknya sekawannya negatif adalah positif. Menyederhanakan bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita gunakan sifat akar A kuadrat sama dengan A, dengan A kuadrat disebut sebagai bilangan kuadrat sempurna, serta gunakan sifat akar A kuadrat dikali B sama dengan A akar B dengan A lebih dari sama dengan 0, B lebih dari sama dengan 0. Contoh soal 1. Akar 4 sama dengan akar 2 kuadrat sama dengan 2. 2. Akar 32 sama dengan akar 16 dikali 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar 4 kuadrat dikali 2 sama dengan 4 akar 2. 3. Akar C pangkat 3 sama dengan akar C pangkat 2 dikali C sama dengan C akar C, dan seterusnya. Hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan beberapa sifat dari bilangan berpangkat bulat positif. Sifat-sifat tersebut akan digunakan untuk mencari hubungan antara bentuk akar dengan pangkat pecahan. Sifat yang dimaksud adalah tanda kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Didefinisikan, diketahui N bilangan bulat dan N lebih dari sama dengan 2. X disebut akar pangkat N dari A jika X pangkat N sama dengan AX, sama dengan X akar A jika X pangkat N sama dengan A. Dengan catatan A, untuk N ganjil tanda A dan X selalu sama, yaitu A dan X keduanya positif atau keduanya negatif. B, untuk N genap, sembarang bilangan nyata dipangkatkan N akan bernilai positif, sehingga akar pangkat genap hanya ada nilainya untuk A positif. Didefinisikan, untuk N bilangan bulat dan N lebih dari sama dengan 2, A 1/N atau X akar A. Selain sifat tersebut, terdapat sifat lain yaitu jika AB sama dengan AQ, maka B sama dengan Q dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Hubungkan dengan pecahan. Perhatikan pembahasan berikut. 1. A sama dengan A pangkat B. Jika kedua ruas dikuadratkan, maka diperoleh akar A kuadrat sama dengan A pangkat B kuadrat. A sama dengan A pangkat 2B. 1 sama dengan 2B. B sama dengan 1/2. Jadi, akar A sama dengan A kuadrat. 2. Misalkan 3 akar A sama dengan A pangkat B. Jika kedua ruas dipangkatkan 3, maka diperoleh 3 akar A pangkat 3 sama dengan A pangkat B pangkat 3. A sama dengan
A pangkat 3P 1 sama dengan 3P, sedangkan P sama dengan 1/3. Jadi akar A sama dengan 1/3. 3. Misalkan N akar A sama dengan A pangkat P. Jika kedua pangkatkan N, maka diperoleh N akar A pangkat N sama dengan A pangkat P pangkat N. A sama dengan A pangkat NP, 1 sama dengan NP, sedangkan P sama dengan 1/N. Jadi N akar A sama dengan A pangkat 1/N. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk A bilangan real tidak nol dan N bilangan bulat positif, maka N akar A sama dengan A pangkat 1/N. B. Hubungan N akar A pangkat M dengan A pangkat M per N. Berdasarkan kesimpulan pangkat pecahan A pangkat 1/N, selanjutnya akan diperluas pada pangkat pecahan dalam bentuk yang lebih umum A pangkat M per N. Untuk tujuan itu, perhatikan pembahasan berikut. A pangkat M per N sama dengan N pangkat M menggunakan sifat pangkat bulat positif. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. Untuk sifat-sifat hubungan bentuk pangkat pecahan dan bentuk akar bisa dilihat sendiri pada gambar. Definisi fungsi eksponensial. Fungsi transenden adalah fungsi yang bukan fungsi aljabar, tidak dapat diperoleh dari fungsi konstan dan fungsi identitas melalui 5 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Fungsi transenden yang akan kita pelajari adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap X himpunan bilangan real ke fx sama dengan A pangkat X dengan A tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0. Y sama dengan fx sama dengan KA pangkat X atau F banding X sama dengan KA pangkat X. 1. Perkalian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R dan M, N bilangan bulat positif berlaku A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Buktinya bisa dilihat pada gambar. Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7 sama dengan 2187. 2. Pembagian bilangan berpangkat. Untuk A elemen R, A tidak sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih dari N berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar. Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 7 pangkat 9 dibagi 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 9 dikurangi 5 sama dengan 7 pangkat 4 sama dengan 2401. B. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. 3. Pangkat dari bilangan berpangkat. Untuk A elemen R dan M, N bilangan bulat positif berlaku A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat MN. Buktinya bisa dilihat pada gambar. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. A. 2 pangkat 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. B. 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan, kita kalikan dulu pangkatnya terlebih dahulu, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 3 pangkat 6 sama dengan 729. 4. Pangkat dari perkalian bilangan. Untuk A, B elemen R dan N bilangan bulat positif berlaku A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar.
Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. B. 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 16 sama dengan 144. 5. Sifat pangkat dari pembagian bilangan. Untuk A, B elemen R, B tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif berlaku A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar. Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 5 per 6 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 125 per 216. B. 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 sama dengan 32 per 243. 6. Bilangan berpangkat 0. Untuk A elemen R, A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar. Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 7 pangkat 0 sama dengan 1. B. 9 pangkat 0 sama dengan 1. C. 11 pangkat 0 sama dengan 1. D. 25 pangkat 0 sama dengan 1. 7. Bilangan berpangkat bulat negatif. Untuk A elemen R, A tidak sama dengan 0 didefinisikan A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada gambar yang telah disediakan. Contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A. 1 per 3 pangkat min 4 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. B. 9 pangkat min 3 sama dengan 1 per 9 pangkat 3 sama dengan 1 per 729. Contoh lainnya bisa dilihat pada gambar. Grafik fungsi eksponensial. Perhatikan grafik fungsi eksponensial pada gambar di layar. Keterangan 1. Grafik fx sama dengan KA pangkat x dan gx sama dengan K1 per A pangkat x simetris terhadap sumbu y. 2. Grafik gx merupakan hasil pencerminan grafik fx terhadap sumbu y. Sebaliknya. 3. Grafik fx dan gx memotong sumbu y di titik 0, K. 4. Sumbu X merupakan asimtot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. 5. Grafik fungsi fx sama dengan KA pangkat X merupakan fungsi monoton naik karena untuk setiap X1 kurang dari X2 maka fx1 kurang dari fx2. 6. Grafik fungsi gx sama dengan K1 per A pangkat X merupakan fungsi monoton turun karena untuk setiap X1 kurang dari X2 maka gx1 lebih dari gx2. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial adalah sebagai berikut. 1. Buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memiliki beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. 2. Gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. 3. Hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva. Contoh soal, tentukan fungsi eksponen dari grafik berikut ini. Pembahasan, grafik pada gambar contoh soal di atas melalui dua titik yaitu 0,1 dan 2,4, sehingga kita gunakan fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x. Kita substitusi dua titik tersebut ke fx sama dengan y sama dengan k dikali a pangkat x. X
Y sama dengan 0,1, Y sama dengan K dikali A pangkat X, 1 sama dengan K dikali A pangkat 0, 1 sama dengan K dikali 1, 1 sama dengan K. Sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan K dikali A pangkat X menjadi fx sama dengan 1 dikali A pangkat X menjadi fx sama dengan A pangkat X. Selanjutnya kita substitusikan titik 2,4. X, Y sama dengan 2,4, Y sama dengan A pangkat X, 4 sama dengan A pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, 2 sama dengan A, sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan A pangkat X menjadi fx sama dengan 2 pangkat X. Jadi fungsi eksponen dari grafik tersebut adalah fx sama dengan 2 pangkat X. Persamaan fungsi eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Berikut bentuk-bentuk persamaan eksponensial. 1. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1, dapat menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan 1 tidak sama dengan A pangkat fx sama dengan A pangkat 0 menjadi fx sama dengan 0. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 1. Jawab, 4 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 1, 4x kuadrat min 4 sama dengan 4 pangkat 0, x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, x sama dengan plus minus 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,2. 2. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Untuk menyelesaikan persamaan dengan bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat b, A lebih dari 1 dan A tidak sama dengan 1, dapat menggunakan sifat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan b. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 625. Jawab, 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 625. 5 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 5 pangkat 3. 2x tambah 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 dikurangi 1. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. 3. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, dapat menggunakan sifat jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Contoh soal, tentang himpunan penyelesaian dari 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. Jawab, 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. 5 pangkat 2 x tambah 3 sama dengan 5 pangkat x min 1. 2 tanda kurung x tambah 3 tutup kurung sama dengan x min 1. 2x ditambah 6 sama dengan x min 1. 2x dikurangi x sama dengan min 1 dikurangi min 6. X sama dengan min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7. 4. Persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dapat ditentukan dengan menggunakan sifat
Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 45 pangkat x min 6 sama dengan 50 pangkat x min 6. Jawab, 45 pangkat x min 6 sama dengan 50 pangkat x min 6. Supaya ruas kiri dan kanan sama, maka x min 6 sama dengan 0. Sehingga 45 pangkat 0 sama dengan 50 pangkat 0. X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 6. 5. Persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Dalam menyelesaikan persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, ada ketentuan atau kemungkinan sebagai berikut. Gx sama dengan hx, fx sama dengan 1, fx sama dengan 0 dengan syarat Gx lebih dari 0 dan Hx lebih dari 0. Fx sama dengan min 1 dengan syarat Hx dan Gx keduanya genap atau Hx dan Gx keduanya ganjil. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 2 pangkat X tambah 4 sama dengan X tambah 2 pangkat X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Contoh soalnya bisa dilihat pada gambar yang telah disediakan. Enam, persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan bentuk fx pangkat gx sama dengan 1 menggunakan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Fx sama dengan 1, fx sama dengan minus 1 untuk gx bilangan genap, gx sama dengan 0 untuk fx tidak sama dengan 0. Contoh pembahasan soal bisa dilihat pada gambar yang telah disediakan. Penerapan fungsi eksponensial. 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmetika atau geometri. Contohnya perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan aritmetika. Mn sama dengan M0 1 ditambah Pn atau Mn sama dengan M0 ditambah Pn, dengan Mn merupakan jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu. M0 merupakan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. P yaitu persentase pertumbuhan, B nilai beda pertumbuhan, dan N jangka waktu pertumbuhan. Sedangkan rumus pertumbuhan geometri yaitu Mn sama dengan M0 1 ditambah P pangkat N atau Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Dengan Mn merupakan jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu, M0 sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, sedangkan P persentase pertumbuhan, R rasio pertumbuhan, R lebih dari 1, N jangka waktu pertumbuhan. Contoh soal, berdasarkan hasil sensus pada tahun 2010, banyak penduduk di suatu kota sebanyak 2.000 orang. Banyak penduduk ini setiap tahun meningkat 10% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Tentukan 1. Banyak penduduk pada tahun ke-N, 2. Banyak penduduk pada tahun 2015, 3. Prediksi banyak penduduk pada tahun 2021. Berikut ini penjelasannya. 1. Mn sama dengan M0 1 ditambah P pangkat N sama dengan 2000 1 ditambah 0,1 pangkat N sama dengan 2000 1,1 pangkat N. Nomor 2 dan nomor 3 bisa dilihat pada layar. 2.
2. Peluruhan. Peluruhan yaitu berkurangnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmetika atau geometri. Contohnya penurunan nilai jual mobil. Rumus peluruhan aritmetika. Mn sama dengan M01 minus Bn atau Mn sama dengan M0 minus Bn, di mana Mn sama dengan jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu. M0 sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, sedangkan B persentase peluruhan, B nilai beda peluruhan, dan N jangka waktu peluruhan. Rumus peluruhan geometri. Mn sama dengan M01 minus B pangkat N atau Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N, di mana Mn jumlah atau nilai suatu objek setelah N waktu. M0 sama dengan jumlah atau nilai suatu objek mula-mula, sedangkan B persentase peluruhan, R rasio peluruhan, R lebih dari 1, dan N jangka waktu peluruhan. Contoh soal, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Jawab, Mn sama dengan M01 minus B pangkat N, sama dengan 200 juta 1 minus 0,20 pangkat 5 sama dengan 200 juta 0,80 pangkat 5 sama dengan 200 juta tanda kurung 0,32 juta 768 tutup kurung sama dengan 65 juta 536 ribu. Jadi harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun adalah 65 juta 536 ribu. Bring it down,